ma'siyati minhu aw min ghairihi. Dan termasuk dari kemaksiatan hati adalah rasa senang di saat maksiat atau senang di saat orang lain maksiat. Maksiat itu dosa. Kok senang saat maksiat? Karena kemaksiatan itu sendiri maka dosanya double. Terkadang maksiat dilakukan oleh orang lain, maka dosanya juga tentunya diemban oleh orang tersebut. Tetapi di saat kemaksiatan tersebut kita senangi, walaupun yang melakukan orang lain, kita dapat dosanya. Maka hati-hati. Hati-hati dalam merespon satu kemaksiatan. Hati-hati dalam menanggapi atau menyikapi satu kemaksiatan. Jadi sekali lagi, maksiat itu dosa. Ditambah lagi dengan senang karena dia maksiat, dosanya double. Ya, berarti dua perkara, maksiat dan senang terhadap kemaksiatan, dua hal yang berbeda. Makanya senang terhadap kemaksiatan itu masuk kepada wilayah maksiat dengan hati. Ustadz, kalau seandainya senang dengan kemaksiatan diri sendiri ya mungkin mudah dibayangkan. Tapi kalau senang dengan kemaksiatan orang lain itu gambarannya bagaimana? Nah, ini gambaran atau contohnya seperti contoh ada satu kelompok geng, anggap begitu. Ini geng ini yang melakukan kejahatan kriminal satu orang. Cuman yang tergolong dalam geng itu, kelompok itu semuanya pro, senang. Nah, berarti semuanya mendapat dosa. Karena semuanya maksiat, maka hati-hati dalam hal ini. Ada pertanyaan, Ustadz, normalnya orang maksiat itu kan karena yang dicari ya enak atau rasa enak gitu. Apakah setiap orang yang mendapatkan rasa enak saat dia maksiat atau rasa senang saat dia maksiat itu otomatis mendapatkan dosa karena senang maksiat? Jawabannya tidak. Bukan begitu. Bukan begitu. Karena normalnya orang-orang maksiat itu ya karena maksiat. Kenapa dia maksiat? Ya karena dia menganggap bahwa kesenangannya ada di situ. Jadi bedakan antara kesenangan yang semu, yang mendorong dia bermaksiat, yang dia dapatkan di saat dan sesaat saja, saat maksiat, itu tidak termasuk dalam pembahasan ini. Contoh orang pacaran, contoh ini contoh saja. Kenapa dia melakukan pacaran? Padahal kan itu maksiat. Ya karena senang, Ustadz. Nah, senang itu kan muncul saat adanya maksiat. Kalau senang muncul saat adanya maksiat atau rasa enak didapat saat adanya maksiat, walaupun rasa enak dan senang tadi sesaat, ya, itu adalah normal didapatkan oleh orang-orang yang maksiat dan tidak termasuk dalam senang atau ridho atau pro dengan kemaksiatan, enggak termasuk. Enggak termasuk itu. Jadi gitu ya. Terus yang ini tuh gimana Ustadz? Maksudnya senang dengan kemaksiatan tuh dia ridho dengan kemaksiatannya sendiri, bangga dengan kemaksiatannya sendiri dan seterusnya. Ini selain daripada rasa enak, rasa senang sesaat yang didapatkan ketika maksiat. Selain itu. Ini dua hal yang berbeda. Ini renungkan maka akan ketemu insya Allah. Jadi normalnya kan sekali lagi ya,
normalnya orang maksiat itu kan dapat kesenangan. Bahkan dia tidak maksiat kecuali karena dia mengira bahwa dalam kemaksiatan itu ada kesenangan. Nah, kalau kesenangan atau rasa enak yang didapat saat maksiat atau yang mendorong dia maksiat itu adalah hal yang normal, wajar terjadi di saat maksiat dan tidak termasuk ke dalam kategori senang pro terhadap kemaksiatan. Bukan itu. Bukan itu. Kalau yang dimaksud senang atau pro terhadap kemaksiatan ini, itu dia saat maksiat senang walaupun sesaat, saat maksiat dia merasakan enak walaupun sesaat. Sudah begitu selesai maksiat dia bangga dengan kemaksiatannya sendiri. Nah, ini yang dimaksud dengan senang terhadap kemaksiatan yang merupakan dosa lain selain daripada dosa maksiat.